Sebelum itu, buat kalian yang suka baca manga nih, ada nih Blibli Komik, tempat baca komik legal gratis tanpa iklan. Dengan berbagai banyak sekali genre dan tema yang menarik guys. Cek selengkapnya link yang saya sediakan di description dan pin komen di video ini. Hai para Negi user dan kaum ibu kaum yang punya cita-cita ke dunia isekai. Seperti di judul video kali ini kita akan membahas anime dengan karakternya yang dimana merupakan seorang anak bangsawan yang sayangnya harus dibuang oleh keluarganya guys. Padahal sayang banget nih udah lahir jadi anak bangsawan. Kayaknya kehidupannya ini bakalan kejamin enak gitu, tidur-tiduran jadi bos gitu, nggak mikirin kerja, aduh enak banget coy. Tapi sayangnya karakter-karakter ini malah dibuang oleh keluarganya guys. Yang gua maksud dibuang di sini itu bisa bermacam-macam guys. Entah itu emang karena dibuang oleh emak bapaknya atau mereka ini memang dibuang demi menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, apa saja sih anime-anime yang dimana karakternya ini seorang bangsawan yang dibuang kayak bocil FF yang cuma jadi beban tim guys? Tanpa basa-basi, yuk langsung kita ke list yang pertama. Rumiya dari Akashic Record of Bastard Magic Instruction. Lucu, imut, diberkati sebuah kekuatan spesial. Ternyata tidak selalu menjadi jaminan kalau kalian itu akan mendapatkan segalanya guys. Yang tampan dan bisa segalanya aja bisa dibuang. Apalagi kita gitu kan yang player game burik. Rokudenan Shimajutsu bercerita tentang seorang Glenn yang bekerja sebagai guru paruh waktu di sebuah sekolah sihir. Glenn ini ternyata memiliki masa lalu yang sangat hebat guys. Dia ini pernah bergabung dengan sebuah pasukan khusus milik kerajaan dan disitu pula lah Glenn ini dimintai langsung oleh sang ratu untuk membawa Rumiya. Hal ini dikarenakan Rumiya memiliki sebuah kemampuan khusus sehingga menjadi incaran banyak orang. Beruntungnya pada saat itu Glenn ini masih berhasil menyelamatkan Rumiya sehingga sekarang Rumiya bisa tinggal dengan ayah dan ibu angkatnya yang punya satu saudara bernama Sistine guys. Nah tapi walaupun udah menganggap ibu dan ayah angkatnya sebagai orang tua aslinya, namun Rumiya ini masih merasa kalau dia ini dibuang oleh ibu aslinya guys. Yona dari Akatsuki no Yona. Belajarlah dari kisah NTR guys, dimana yang ganteng dan cantik bukan jaminan kalau kalian ini tidak akan diselingkuhi. Kalian ganteng percuma kalau pacar kalian memilih yang batangnya lebih besar ya. Kalian cantik percuma juga kalau pacar kalian lebih memilih orang yang sering ngasih jatah ya. Inilah kisah sebuah pengkhianatan kepada seseorang yang sangat dicintai. Karakter ini bernama Putri Yona. Waktu dia ingin menyatakan cinta kepada Sowon, orang yang sangat dia cintai dan dia percaya, tiba-tiba Sowon ini membunuh ayahnya Yona di depan matanya sendiri guys. Nah lu gimana tuh rasanya? Pasti kan lebih sakit daripada lu ketemu bocil FF yang udah toksik, rasis, ngatain orang tua, udah gitu mainnya beban lagi. Nah gara-gara melihat kejadian itu, Putri Yona ini memutuskan untuk melarikan diri dan kabur dari istana bersama dengan pelayan setianya. Nah sekarang Putri Yona bertekad akan mengangkat pedang dan bersiap untuk mencari sekutu agar bisa merebut kembali kerajaan yang sudah diduduki sama Sowon, mantan pacarnya itu guys. Emang jujur aja cowok-cowok kayak gini itu bangsa coy. Udah ditolongin, ditungguin keluar dari penjara, malah selingkuh sama yang lain. Padahal ceweknya cakep banget anjing. Lulusan dari Code Geass. Kalian kaum pemuja Kiritot yang cuma bisa nangis di teteknya Asuna, sebaiknya minggir dulu bos. Code Geass adalah anime yang berfokus pada karakter yang bernama Lulusian guys, yang ternyata merupakan pangeran dari kerajaan Inggris yang dibuang ke Jepang oleh ayahnya sendiri. Tidak hanya itu guys, Lulusian juga harus kehilangan ibunya karena dibunuh dalam sebuah tragedi yang disebabkan oleh ayahnya. Dia yang dibuang ke Jepang akhirnya membenci ayahnya dan sekaligus kerajaan Inggris. Maka dari itulah setelah dia menerima kekuatan Geass, Lulusian ini berubah nama menjadi Zero dan berupaya mengakhiri kekuasaan dari Britania atas Jepang guys. Tetapi setelah memiliki kekuatan, seperti kalian para bocil-bocil jumpsuitnya jago, Lulusian ini juga tiba-tiba lupa tujuan aslinya dan malah punya keinginan balas dendam yang melebihi keinginannya untuk membela keadilan. Ya, di anime ini balas dendam adalah nomor 1, main game burik adalah nomor 2. Yuno dari anime Black Clover. Kalian tahu ini apa X Hamster? Nah, kata Yajit itu adalah situs bokep. Padahal nih ya, jelas-jelas dari namanya aja udah tahu kan ya, pasti jualan tikus. Mana ada situs bokep anjing?
Yuno adalah salah satu karakter utama di dalam anime ini guys. Dan ternyata dia ini adalah seorang anak dari kerajaan Spade guys. Yuno ini terpaksa dihanyutkan oleh pengawal setia raja setelah kerajaan Spade ini diserang dan direbut paksa oleh mantan pengawal kerajaan itu sendiri. Maka dari itulah meski dia ini dibesarkan di panti asuhan, namun mana milik Yuno itu memang besar banget guys. Karena dia ini punya darah bangsawan di tubuhnya. Lain berbeda dengan kita nih yang memiliki bakat dari lahir yaitu ngocok. Yuno ini adalah salah satu karakter yang pernah terbuang guys, walaupun tujuan utamanya itu adalah menyelamatkan Yuno ketika masih bayi agar tidak dibunuh oleh musuh kerajaan. Ants dari anime Cross Ants. Cantik, bertete besar, tapi sifatnya bagusan para nolep-nolep yang emang harusnya dimai coy. Cross Ants berfokus pada cewek yang bernama Ants yang merupakan seorang putri dari kerajaan yang bisa menggunakan sihir. Di anime ini ras manusia atau yang biasa disebut dengan Norma. Entah kenapa kaum Norma ini sangat dibenci dan dianggap sangat rendah oleh semua manusia-manusia lainnya guys. Dan si Ants ini kerjaannya cuma ngejelek-jelekin kaum Norma doang guys. Ya pokoknya sifatnya ini lebih cocok jadi tokoh antagonis lah awalnya. Makanya kalau kalian yang udah nonton anime ini bukan pengen nih karakter cepet berubah, yang ada malah nyumpahin dia agar di weak-weak gitu. Soalnya sifatnya ini emang nggak ketolong jelek banget coy. Nah untung saja ada sebuah kejadian di mana si Ants ini ketahuan identitas aslinya, yaitu dia ini adalah seorang Norma juga. Tuh kan mau kayak manapun akhirnya dia ini ketahuan coy. Setelah identitasnya ketahuan, Ants ini nantinya disekap di sebuah pulau yang diharuskan untuk menaiki robot raksasa untuk melawan naga yang mengancam keamanan seluruh umat manusia. Nah sebuah logika lucu di dalam anime ini nih, dimana orang-orang lemah ini malah disuruh melawan ancaman yang sangat berbahaya seperti melawan naga tersebut. Kan aneh gitu, kan ada orang yang hebat nih, malah yang lemah yang suruh ngelawan. What the fuck man. Pacifica, kasul dari anime Scrapper Princess, bercerita di sebuah tempat yang berada di dunia fantasi, di mana ada gadis yang berumur sekitar 15 tahun bernama Pacifica Kasul guys, yang merupakan salah seorang anak kembar kerajaan Leinway yang dibuang guys. Coba aja nih ya, cewek ini dibuang di depan rumah lu, seneng amat lu ya kali bisa gitu, kagak bisa. Tapi si Pacifica ini dibuang bukan tanpa alasan. Hal ini gara-gara ramalan Grendel ke-511 yang memprediksi kalau Pacifica ini akan diracun. Hal ini gara-gara ramalan dari Grendel ke-511 yang memprediksi kalau Pacifica ini akan diracun, yang dimana gara-gara hal tersebut itu akan menghancurkan dunia suatu saat nanti ketika dia ini berusia 16 tahun. Makanya waktu dia ini kecil, demi mencegah bencana itu terjadi, Pacifica ini dijatuhkan ke jurang. Nah untungnya Pacifica diselamatkan oleh seorang penyihir dan diadopsi oleh keluarga biasa Kasul. Nah untungnya Pacifica ini diselamatkan oleh seorang penyihir dan diadopsi oleh keluarga biasa. Dari keluarga itu Pacifica ini punya saudara tiri yang bernama Sanon, yang merupakan seorang ahli pedang gitu guys. Terus tidak cuma Sanon, dia ini juga punya Rakuen, seorang penyihir yang selalu bisa melindunginya. Kedua saudara tirinya tersebut sangatlah kuat dan mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan mudah. Arslan dari anime Arslan Senki. Anime ini diangkat dari sebuah cerita yang melegenda, menceritakan tentang apa yang terjadi pada tahun 317, era di mana perang yang sangat luar biasa. Peperangan yang terjadi ini antara kerajaan Pars dan juga kerajaan Lusitania guys. Anime ini berfokus pada Arslan yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Pars. Namun karena dirinya ini lemah, makanya ayah atau raja kerajaan tersebut itu tidak terlalu menyukai si Arslan guys. Nah waktu umur si Arslan ini 14 tahun, untuk pertama kalinya dia ini top up ikut perang, maksudnya ngelawan tentara dari kerajaan Lusitania. Ayah Arslan ini atau raja kerajaan itu yang tidak mengikuti nasihat dari prajurit terbaiknya terpaksa harus kalah dalam peperangan tersebut. Maka dari itulah hasil dari peperangan pertama Arslan membuat dirinya ini kehilangan segalanya. Dari situ juga tuh ya, setelah berhasil selamat dari peperangan, Arslan mencoba membangun timnya sendiri agar bisa merebut kembali kerajaannya yang jatuh ke tangan Lusitania yang telah dipimpin oleh kesatria yang bernama Silvermax. Nah itulah anime-anime dengan karakter yang dimana terlahir menjadi anak seorang bangsawan. Namun dengan berbagai alasan mereka harus dibuang atau kehilangan hak untuk tahtanya guys. Makanya rata-rata tujuan mereka adalah mencoba merebut kembali kerajaannya. Manakah anime-anime yang paling kalian favoritin, tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user yang sampai jumpa di next episode.